Pasar Kuala Simpang di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh mulai bangkit pasca banjir yang sebelumnya melumpuhkan aktivitas perekonomian warga. Informasi selengkapnya akan disampaikan Tia Iskandar dari Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Tia, bagaimana kondisi di sana saat ini? Apakah memang aktivitas perekonomian warga sudah mulai membaik? Ini 2 bulan pasca bencana banjir bandang dan juga tanah longsor di Kabupaten Aceh Tamiang, aktivitas warga sudah mulai terlihat. Salah satunya pada geliat ekonomi yang ada di Pasar Kuala Simpang, tempat kami melaporkan saat ini, yang mana pasar ini merupakan pasar besar yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang, sekaligus menjadi pusat perekonomian warga yang sebelumnya ini juga sempat terdampak, pemirsa, yang mana kemarin sempat melumpuhkan seluruh aktivitas perdagangan. Namun kini dapat kita lihat secara bersama bahwa pedagang ini sudah mulai kembali secara perlahan, meskipun belum semua lokasi di pasar ini sudah dapat ditempati oleh para penjual dikarenakan dari proses pembersihan sendiri ini masih terus berlangsung. Dan saat ini juru kamera Dani Wijayanto akan menunjukkan kepada Anda beragam jenis yang sudah mulai dijual di Pasar Kuala Simpang. Ini salah satunya ada dari bumbu-bumbu dapur, kemudian juga di seberang depan dari lokasi bumbu dapur ini juga kita bisa melihat sudah ada ragam jenis lain yang dijual, seperti ada sayur-sayuran, kemudian juga ada bahan makanan lain dan bahan bumbu-bumbu ini seperti ada kentang, kemudian juga sayur sawi. Lalu di seberang sebelah kiri ini dapat kita lihat sudah ada beragam jenis cabai, kemudian ada tomat dan juga bawang. Ini yang sudah mulai dijual oleh penjual. Dan untuk mengetahui bagaimana selengkapnya, kami akan coba melihat dan mengajak berbincang salah seorang pedagang yang tampaknya ini sedang melayani pembeli. Dan sudah bersama kami. Halo Pak, selamat siang, dengan Pak siapa? Pak Fajri. Pak Fajri, ini setelah banjir kemarin Pak, sudah sejak kapan mulai berjualan lagi Pak? Baru 2 hari ini. 2 hari ini? Baru 2 hari berjualan. Oke. Pak, ini kan yang dijual ada beragam ya, ada dari bawang, kemudian juga cabai. Untuk stoknya ini didapat dari mana Pak? Kalau cabai dari Takengon, kalau dari bawang dari Medan. Takengon dan Medan ya? Nah Pak, ada kenaikan harga nggak sih Pak? Karena kan kita tahu saat ini aksesnya mungkin masih sulit ya. Ya, kalau cabai udah turun, semua harga-harga udah turun semua. Harga udah turun. Untuk ongkos pengiriman Pak, apakah Kalau ongkos per kilonya 4.000, kalau harga normalnya 1.200, 1.300. Berarti untuk ongkos pengiriman ada kenaikan ya Pak ya? Iya. Oke. Untuk harapannya nih Pak, saat ini seperti apa memulai kembali jualan di Pasar Kuala Simpang? Ya normal kembali, biar bisa macam biasa jualannya kan? Bisa kembali semula lagi ya Pak ya? Iya. Untuk pedagang sudah mulai, untuk penjual sudah mulai ramai belum Pak? Belum, ini baru ada paling sekitar 50%. 50%. Belum ada 100% yang jualan. Banyak yang tutup semua kan? Yang tutup semua. Mm-mm. Baik Pak Fajri, terima kasih. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Pak. Dan tadi Febrian, Jessica, serta pemirsa, itu adalah perbincangan kami dengan salah seorang pedagang yang mengaku untuk saat ini memang dari beberapa komoditas ini masih didatangkan dari luar, seperti tadi misalnya dari Medan, dan untuk komoditas cabai ini dikatakan dihadirkan dari wilayah Takengon, yang mana wilayah Takengon sendiri merupakan wilayah yang terdampak banjir bandang dan juga tanah longsor yang hingga hari ini warganya pun masih terus berjuang untuk pulih. Dan ini merupakan salah satu tanda bahwa pergerakan ekonomi ini sudah mulai pulih kembali, dan kita berharap sama-sama bahwa pemulihan dapat dilakukan dengan cepat. Dan selain dari pemulihan fisik dari pemerintah daerah, berdasarkan keterangan yang kami terima, juga kemarin sudah melakukan beragam upaya pemulihan. Salah satunya adalah seperti memberikan dampingan usaha, kemudian juga bantuan permodalan dan program penghapusan hutang sesuai dengan tingkat kerugian. Dan selain dari Pemda, pemirsa, dari pemerintah pusat, salah satunya dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, ini juga membawa persoalan pasar. Kemarin kami melihat ke dalam rapat koordinasi bersama dengan Satgas Percepatan Pemulihan Bencana di Sumatera pada tanggal 10 Januari lalu. Ini Tito Karnavian mendorong agar penyintas banjir dapat segera memperoleh bantuan sosial dalam bentuk bantuan langsung tunai. Salah satunya adalah dikhususkan untuk para pelaku UMKM, yang mana hal ini dilakukan untuk meningkatkan daya beli mereka sehingga aktivitas ekonomi warga ini dapat secara perlahan bangkit kembali. Sementara dari menteri terkait, misalnya dari Menteri Perdagangan dan juga UMKM, ini juga dikatakan sudah melakukan hal yang sama, menaruh perhatian pada sektor ekonomi termasuk pada pasar dan warung yang sempat terdampak imbas banjir bandang dan juga tanah longsor.
longsor. Dan tentunya kami berharap bahwa sinergitas dari Pemda dan juga pemerintah pusat ini nantinya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat di sini sehingga memang proses pemulihan dan juga percepatan dapat berjalan dengan baik. Demikian Febri dan juga Jessica, kembali ke studio. Baik, Tia Iskandar, terima kasih atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.